Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Tamala, NIM 1903011130, Prodi PGSDC semester 5. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Dosen pengampu Ibu Sonia Yulia Priska MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di manajemen sekolah. Sebelum kita mengetahui apa saja permasalahan yang ada di manajemen sekolah, kita harus mengetahui apa itu manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah yaitu suatu proses pengelolaan yang efektif untuk mencapai suatu pendidikan. Selanjutnya, adapun tujuan dari manajemen sekolah yaitu yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen sekolah, yaitu sekolah lebih mengetahui yang bersangkutan dengan manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya yaitu lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas yang ada di sekolah tersebut. Terus selanjutnya yaitu penggunaan dana lebih efektif dan efisien. Terus selanjutnya membuat keputusan bersama. Selanjutnya yaitu permasalahan yang ada pada manajemen sekolah. Yang pertama yaitu fasilitas. Contohnya seperti infokus dan pengerasan suara. Jikalau tidak ada fasilitas tersebut, mungkin peserta didik itu kurang memahami karena tidak ada melihat gambarnya seperti apa, dan jikalau tidak ada pengerasan suara, mungkin peserta didik itu kurang kedengaran saat guru menjelaskan materi tersebut. Adapun permasalahan yang kedua yaitu anak kurang fokus. Kita sebagai seorang guru harus mengetahui mengapa anak peserta didik tersebut kurang fokus saat melaksanakan proses pembelajaran. Kita harus mendekatinya, kenapa ia kurang fokus saat pembelajaran. Kita bertanya dengan siswa tersebut apa permasalahannya, dan kita harus memberikan solusinya kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu permasalahan yang ketiga, waktu. Kita sebagai seorang guru, kita harus pandai-pandai mengatur waktu, apalagi di saat melakukan proses pembelajaran. Jikalau kita tidak pandai mengatur waktu dalam saat proses pembelajaran, maka proses pembelajaran tersebut tidak akan tercapai. Jikalau waktunya udah habis ketika saat melakukan proses pembelajaran, tetapi materi yang kita sampaikan itu tidak mencapai tujuan, maka peserta didik itu tidak akan memahami apa yang kita sampaikan. Maka kita sebagai seorang guru harus pandai-pandai membagi waktu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurang mengambil hati peserta didik. Kita sebagai seorang guru harus pandai-pandai mengambil hati peserta didik agar saat melakukan proses pembelajaran mudah meresap pada peserta didik. Karena apa? Jikalau peserta didik itu merasa dekat dengan gurunya, maka proses pembelajaran itu mudah untuk meresap kepada peserta didik tersebut. Dan selanjutnya kita harus mengetahui karakteristik peserta didik. Dengan adanya kita mengetahui karakteristik peserta didik, kita menyesuaikan dengan karakter peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik itu lebih senang belajar saat bermain, dan ia lebih senang apabila proses pembelajaran itu secara nyata. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini.
Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.